warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif anak usia 4 sampai 6 tahun. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Evi Nurlaila, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan juga teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi pada presentasi kali ini. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Lailatul Hasanah dengan NPM terakhir 136. Yang kedua ada Mar'atus Soleha dengan NPM terakhir 084. Yang ketiga ada Oktarini dengan NPM terakhir 145. Dan yang terakhir ada Syahdira Misha dengan NPM terakhir 114. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada kali ini. Kepada audiens diminta untuk menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Pengertian perkembangan kognitif. Jadi, sebelum kita mempelajari tentang perkembangan kognitif, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan dan apa itu kognitif. Baik, jadi perkembangan adalah suatu perubahan yang berkaitan dengan bertambahnya kemampuan fungsi tubuh, yang dimana sel tubuh, jaringan tubuh, serta organ tubuh mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan terjadi secara berkelanjutan. Kemudian kognitif. Kognitif merupakan suatu proses yang terjadi secara internal di dalam pusat syaraf pada saat manusia sedang berpikir. Nah, jadi perkembangan kognitif itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur kognitif yang melibatkan aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, imajinasi, kreativitas, bahasa, intelijensi, serta kemampuan melihat dalam masalah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, kematangan. Kematangan merupakan poin pertama yang dianggap poin yang paling bisa dimasukkan ke dalam perkembangan kognitif. Selain bisa merubah kepribadian seseorang, aspek ini membuka adanya kemungkinan untuk perkembangan. Sedangkan jika hal ini kurang, tentu akan membatasi secara luas prestasi jika dilihat dari sisi kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan, tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. Maka, kematangan menjadi pilihan pertama. Untuk yang selanjutnya, pengalaman adalah sebuah hasil dari interaksi antara individu dan dunia luar, merupakan sumber pengetahuan baru sehingga mencoba mencari pengalaman dan berempati pada orang lain. Tetapi kontak dengan dunia fisik tentu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan. Selain itu, kecuali jika inteligensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Untuk yang selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hal penting di mana bagian lingkungan sosialnya sudah termasuk ke dalam peran bahasa serta pendidikan. Pengalaman fisik juga bisa memicu ataupun menghambat perkembangan struktur kognitif anak tersebut. Menurut Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami seperti layaknya bercerita atau menjelaskan apa yang mereka alami. Yang terakhir, ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses pengaturan diri dan pengoreksian diri, mengatur interaksi spesifik dari masing-masing manusia dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara sinkron dan juga tersusun dengan baik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif anak pada usia 4 sampai 6 tahun. Perkembangan kognitif anak pada usia 4 tahun yaitu mereka dapat memiliki keterampilan memecahkan masalah menjadi lebih efektif, dan ia akan memulai merencanakan serta berpikir untuk ke depan. Juga ia akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Keterampilan komunikasinya juga meningkat.
karena sekarang ia dapat mengingat lebih banyak kata-kata yang memampukannya untuk mengkomunikasikannya dengan perasaan dan emosinya. Kemudian pada anak usia 5 tahun, pada anak usia tersebut sebagian anak akan menikmati masa bernyanyinya, berirama, dan menyusun kata-kata. Biasanya si kecil juga bisa menghitung 10 atau lebih objek, mengenali setidaknya 4 warna dan 3 bentuk, serta mengenali huruf. Kemudian pada anak usia 6 tahun. Pada anak usia ini, si kecil masih memerlukan arahan dari ibu dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang benar. Berkembangnya kemampuan-kemampuan perencanaan dengan penyelesaian masalah akan membuat ia bersemangat untuk pergi ke sekolah, belajar, serta mengeksplorasi konsep baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. 1. Faktor keturunan. Jadi pada faktor ini menentukan bagaimana kemampuan si kecil berkembang secara intelektual. Nah, dalam hal ini, kemungkinan anak akan memiliki daya pikir yang mirip dengan orang tuanya, baik perkembangannya ini normal ataupun tidak. Tentunya orang tua dibutuhkan si anak untuk memberi kesempatan dalam berkembang. 2. Faktor lingkungan. Nah, selain faktor keturunan, faktor lingkungan juga mempunyai peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Dua lingkungan yang paling berpengaruh untuk perkembangan kognitif anak yaitu lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Maka dari itu, menjaga lingkungan tumbuh kembang anak sangat penting guna menunjang perkembangan anak. 3. Lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal tentunya bertanggung jawab dan berperan dalam perkembangan anak. Tentunya para pengajar ataupun teman-teman di sekolah akan mempunyai pengaruh yang penting dalam perkembangan kognitif anak. Seiring dengan bertambahnya usia, orang tua juga harus menstimulasi anak supaya mereka bisa terus aktif bergerak untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya. Sebagai orang tua juga harus memberikan kesempatan anak, contohnya seperti membiarkan anak untuk menyusun permainan, menyusun bukunya, atau menyusun barang milik ia lainnya. Selain itu, melatih kemampuan bergerak dan menjaga keseimbangan anak juga dapat memicu agar perkembangan kognitif anak agar menjadi lebih baik. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens dan dapat diterapkan atau diimplementasikan pada suatu hari nanti. Ada pantun dari saya untuk kalian. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera supaya berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasinya panjang lebar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.